Penipuan kerja paruh waktu, korbannya terus merajalela ya, modusnya sama, masih sama, mengaku dari orange, mengaku dari hitam, mengaku dari biru, mengaku dari perusahaan marketplace luar negeri, mengaku dari BUMN A, BUMN B. Intinya mereka menawarkan kerja paruh waktu yang sangat mudah ya, sehari bisa 2 juta, kerjanya cukup 1-2 jam, kerjanya sangat mudah. Itu intinya seperti itu. Teman-teman wajib berhati-hati. Korbannya udah sangat banyak, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta. Nah, kali ini di video ini saya akan memberikan 5 ciri penipuan bermodus kerja paruh waktu. Jadi kalau teman-teman menemui salah satu aja dari 5 ciri berikut, teman-teman patut waspada. Yang pertama adalah biasanya menggunakan nomor WhatsApp pribadi. Jadi mereka menawarkan kerja paruh waktu mengaku dari marketplace orange atau hijau atau dari luar negeri gitu, biasanya menggunakan nomor WhatsApp pribadi. Nomor WhatsApp yang resmi itu biasanya ada centang hijaunya seperti ini ya. Kalau kita dapat dari BNI resmi atau dari Shopee resmi atau dari mana aja, biasanya ada centang hijaunya. Jadi kalau ada yang menawari teman-teman dengan nomor pribadi, hati-hati ya, belum tentu penipuan tapi hati-hati, ini salah satu indikasi awal itu adalah penipuan ya. Jadi teman-teman wajib berhati-hati. Yang kedua adalah kerjaannya ini terlalu mudah. Jadi terlalu mudah, kita diberi misi, kita diberi pekerjaan yang terlalu mudah, bikin fake order 10 order nggak sampai 5 menit 10 menit sudah menghasilkan 20% mudah. Bayangin, kita cukup ceklik 20 menit, nggak sampai kadang 15 menit atau 5 menit, bahkan uang 1 juta jadi 1.200.000, 5 juta jadi dijanjikan jadi 7 juta, 10 juta dijanjikan jadi 12 juta. Kalau pekerjaannya itu terlalu mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya dengan komisi yang nggak masuk akal, teman-teman patut waspada, itu penipuan. Karena logikanya kalau kerjaannya mudah, ngapain nih orang meminta kita kerja paruh waktu? Mending mereka mempekerjakan orang-orang untuk kerja ke mereka langsung, nggak paruh waktu, mereka untungnya kan lebih banyak. Jadi teman-teman mindsetnya, logika berpikirnya tolong digunakan akal sehatnya, sehingga kalau ada pekerjaan mudah hasilnya sangat maksimal, teman-teman patut waspada. Kemudian yang ketiga adalah sangat kentara sekali, meminta deposit. Jadi meminta deposit, kita diminta transfer untuk deposit. Nah ini kalau teman-teman mau kerja, mindsetnya adalah kita mencari uang, bukan malah kita disuruh setor uang. Nah ini hati-hati, kalau kita udah disuruh setor uang, ya wis hati-hati, siap-siap aja uangnya melayang gitu loh. Jadi kalau udah disuruh deposit, dipikir 1000 kali, dipikir lagi, bener enggak nih, konsultasikan apakah bener, apa ini salah, meskipun karena kebanyakan itu adalah penipuan. Kalau lowongan kerja paruh waktu diminta deposit, udah sebaiknya tinggalkan saja ya. Kemudian ciri yang keempat ini adalah ketika mau ditarik itu banyak alasan. Ketika mau ditarik banyak alasan. Misal kita udah deposit 500.000 atau 1 juta, pas mau ditarik itu ada aja alasannya. Ya kita nanti malah diminta untuk deposit yang lebih besar. Contoh misalnya 1 juta mau ditarik nggak bisa, kita malah disuruh deposit 2 juta. Ini udah indikasi penipuan ya. Kalau udah gini jangan diterusin, habis nanti. Ada orang yang diterusin sampai habis 160 juta gitu. Udah nggak usah diterusin. Kalau kita deposit, kita melakukan tugas, kemudian deposit plus bonus nggak bisa diambil, kemudian kita malah disuruh deposit yang lebih besar, udah tinggalin. Dan nanti uang kita kan hilang, hilang kan sedikit. Jadi kalau nanti uangku 500.000 hilang lah, daripada nanti deposit hilang gitu loh. Dan nanti uangku nggak kembali lah. Kamu kalau deposit lah, apa menjamin uangmu itu akan kembali? Yang ada uangmu akan hilang lebih besar kan, seperti itu. Itu ciri yang keempat. Yang kelima adalah memaksa. Jadi kata-katanya itu cenderung memaksa. Kalau kita menawarkan kerja paruh waktu itu intinya kan kalau dikerjain ya dapat bonus, nggak dikerjain ya wes, kan harusnya seperti itu. Tapi ini dipaksa deposit, diancam, bahkan ada yang diancam kalau nggak deposit ini akan dilaporkan polisi karena sudah menandatangani list agreement tetapi dia mengingkari, seperti itu. Intinya diancam-ancam, pertama merayu, setelah merayu nggak bisa diancam. Kalau udah sangat seperti itu, diancam, kemudian ini itu
nggak masuk akal, udah tinggalin, blok aja nomornya. Jadi itu 5 ciri penipuan kerja paruh waktu yang terindikasi penipuan, yang apabila diteruskan ya uang Anda akan disedot terus oleh mereka. Sebarkan informasi ini karena masih banyak korbannya, terutama mungkin ibu-ibu atau orang tua. Sebarkan ke teman-teman kita semua biar tidak ada yang menjadi korban. Karena di video-video saya itu komennya banyak banget, bahkan mungkin kalau di total ratusan, mungkin ribuan ya komen-komen yang menjadi korban penipuan kerja paruh waktu. Jangan sampai saudara-saudara kita, teman kita, orang-orang yang kita cintai terjebak modus penipuan ini. Jadi sebarkan video ini ke semua orang agar semua orang selamat.